Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang sistem pernapasan pada hewan. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nada Oktavia Putri dari kelas Pendidikan Biologi 1C. Sistem pernapasan pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu vertebrata, hewan yang mempunyai tulang belakang, dan invertebrata, hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Sistem pernapasan pada hewan vertebrata yaitu pada Pisces, reptil, aves, mamalia, dan amfibi. Yang pertama yaitu saya akan membahas sistem pernapasan pada Pisces. Anggota Pisces pada umumnya bernapas dengan insang. Ada yang insangnya dilengkapi tutup insang atau operkulum, misalnya ikan bertulang sejati, dan ada pula yang insangnya tidak tertutup, misalnya pada ikan bertulang rawan. Di samping itu, ada pula kelompok ikan paru-paru yang bernapas dengan pulmosis. Insang ikan terdiri atas bagian lengkung insang, rigi-rigi, dan lembar insang. Pada lengkung insang, tumbuh pasangan gerigi-rigi yang berguna untuk menyaring air pernapasan yang melalui insang. Lembaran insang tersusun atas jaringan lunak, berbentuk sisir dan berwarna merah, karena mempunyai banyak pembuluh kapiler darah yang merupakan cabang dari arteri insang. Pada lembaran yang kaya kapiler darah inilah pertukaran CO2 dan O2 berlangsung. Mekanisme pernapasan pada Pisces, yaitu yang pertama tahap pemasukan. Pada tahap ini, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup, sehingga air masuk rongga mulut, kemudian menuju lembaran insang. Disinilah oksigen yang larut dalam air diambil oleh darah. Selain itu, darah juga melepaskan karbon dioksida dan uap air. Tahap yang kedua, yaitu tahap pengeluaran. Mulut menutup dan tutup insang membuka, sehingga air dari rongga mulut mengalir keluar melalui insang. Air yang dikeluarkan ini telah bercampur dengan CO2 dan uap air yang dilepaskan oleh darah. Yang kedua, yaitu saya akan membahas sistem pernapasan pada amfibi. Katak merupakan vertebrata yang mengalami metamorfosis. Saat katak masih berupa berudu, hidup di air seperti ikan. Pada saat itu, berudu bernapas dengan insang, mula-mula berupa insang luar, dan setelah berumur lebih kurang 12 hari, insang luar diganti insang dalam. Selanjutnya, insang dalam ini akan berkembang menjadi paru-paru, sedangkan insang luarnya berkembang menjadi bagian dari kulit. Setelah mengalami metamorfosis dan menjadi katak, alat pernapasannya berubah menjadi kulit dan paru-paru. Pernapasan dengan kulit berlangsung efektif secara difusi, baik di darat maupun di air, sedangkan pernapasan paru-paru hanya dilakukan saat berada di darat saja. Mekanisme pernapasan pada amfibi. Dikata ada dua fase pernapasan, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi yaitu udara bebas masuk melalui celah hidung atau koane ke rongga mulut terus ke paru-paru. Bila otot bawah rahang bawah mengendor, maka volume rongga mulut membesar. Selanjutnya, udara dari luar akan masuk ke rongga mulut melalui koane. Kemudian koane tertutup. Dilanjutkan otot bawah rahang bawah berkontraksi. Akibatnya rongga mulut mengecil. Tekanan udara rongga mulut meningkat, sehingga udara dari rongga mulut masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen berdifusi ke darah kapiler, sedangkan darah kapiler alveolus berdifusi keluar. Sedangkan pada fase ekspirasi,
yaitu setelah terjadi pertukaran gas di dalam paru-paru. Otot bawah rahang bawah berelaksasi dan otot perut berkontraksi, sehingga rongga mulut membesar, sementara isi perut menekan paru-paru, sehingga udara dari dalam paru-paru masuk ke rongga mulut. Selanjutnya, otot bawah rahang bawah berkontraksi, rongga mulut mengecil, sedangkan tekanannya meningkat, sehingga udara akan keluar melalui koane atau celah hidung. Yang ketiga yaitu sistem pernapasan pada hewan reptil. Secara umum, reptil bernapas dengan menggunakan paru-paru. Contohnya yaitu buaya, kadal, ular, kura-kura, komodo, dan cicak. Pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida terjadi di dalam paru-paru. Keluar masuknya udara ini terjadi karena adanya gerakan-gerakan dari tulang rusuk. Saluran pernapasan terdiri dari lubang hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Lubang hidung terdapat di ujung kepala. Pada beberapa reptilia, pengambilan oksigen dibantu oleh lapisan kulit di sekitar kloaka. Organ pernapasan pada hewan reptil, yaitu pada kura-kura terdapat trakea, bronkus, dan paru-paru. Pada kadal, terdiri dari lubang hidung, trakea, paru-paru, tulang rusuk, dan glotis. Pada ular ada jantung, paru-paru, kantong empedu, ginjal, kloaka, testis, usus, hati, dan lambung. Keempat yaitu sistem pernapasan pada hewan mamalia. Sistem pernapasan pada hewan mamalia mirip seperti sistem pernapasan pada manusia, yaitu pernapasan hewan mamalia melalui paru-paru. Udara yang dihirup akan masuk ke lubang hidung, tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Yang termasuk hewan mamalia yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui anaknya, seperti hewan lumba-lumba, paus, sapi, anjing, kucing, kelinci, dan lainnya. Mekanisme pernapasan pada hewan mamalia ada dua fase. Fase pertama yaitu fase inspirasi. Fase ini terjadi ketika hewan mamalia menghirup napas atau inhale. Otot diafragma akan berkontraksi. Otot-otot tulang rusuk akan berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan menyebabkan tekanan dalam rongga dada berkurang. Udara yang dihirup melalui hidung masuk ke dalam paru-paru sehingga membuat paru-paru mengembang. Sedangkan fase ekspirasi yaitu ketika hewan mamalia mengeluarkan napas, otot diafragma akan melemas dan kembali ke posisi semula. Kemudian otot-otot tulang rusuk juga melemas dan dibantu oleh kontraksi dari otot perut, sehingga menyebabkan rongga dada mengecil dan tekanan dalam rongga dada naik. Udara yang dikeluarkan melalui paru-paru keluar melalui hidung, sehingga membuat paru-paru mengecil. Kelima yaitu sistem pernapasan pada hewan apes. Hewan yang termasuk ke dalam spesies apes ini diantaranya adalah hewan unggas, yaitu semacam berbagai jenis burung. Alat pernapasan yang dimiliki oleh apes adalah dua lubang hidung, paru-paru yang terhubung dengan kantong udara, trakea atau batang tenggorokan, faring yang akan menghubungkan rongga mulut dengan trakea, kantong udara atau pundi-pundi udara depan maupun belakang. Mekanisme pernapasan pada hewan apes. Ketika burung sedang terbang, yaitu ada dua fase. Yang fase pertama fase ekspirasi, yaitu ketika terbang terjadi pada waktu sayap diturunkan. Kantung udara pangkal lengan mengempis sampai kantung udara dada mengembang dan mendorong udara keluar sampai terjadi pergantian udara. Fase inspirasi yaitu ketika terbang terjadi pada waktu sayap diangkat. Kantung udara pangkal lengan mengembang hingga udara masuk ke kantung udara perut.
Lalu udara dialirkan ke paru-paru dan sebagian masuk ke dalam kantung udara sampai darah mampu mengambil oksigen dari paru-paru. Ketika burung sedang tidak terbang, yaitu pada fase ekspirasinya, proses ini terjadi saat melemasnya rongga dada. Hal ini akan membuat tekanan pada paru-paru meningkat, sehingga menyebabkan udara keluar dari paru-paru menuju sistem pernapasan. Sedangkan pada fase inspirasinya, itu pertama-tama otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka rongga dada akan membesar. Hal ini menyebabkan udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Sebagian dari udara akan diteruskan melalui pundi-pundi udara. Sistem pernapasan pada hewan invertebrata atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, yaitu ada hewan porifera, moluska, arthropoda, farmes atau cacing, echinodermata, dan coelenterata. Yang pertama yaitu porifera. Porifera ini bernapas dengan cara memasukkan air melalui pori-pori atau ostium yang terdapat pada seluruh permukaan tubuhnya, masuk ke dalam rongga spongocoel. Proses pernapasan selanjutnya dilakukan oleh sel leher atau choanosit, yaitu sel yang berbatasan langsung dengan rongga spongocoel. Aliran air yang masuk melalui ostium menuju rongga spongocoel membawa oksigen sekaligus zat-zat makanan. Pengikatan O2 dan pelepasan CO2 dilakukan oleh sel leher atau choanosit. Selanjutnya, air keluar melalui oskulum. Kedua yaitu sistem pernapasan pada hewan moluska. Moluska adalah hewan bertubuh lunak. Moluska ini ada yang hidup di air dan ada pula yang hidup di darat. Yang hidup di air contohnya seperti siput, cumi-cumi, dan kerang atau bivalvia. Bernapas menggunakan insang. Aliran air masuk ke dalam insang dan terjadi pertukaran udara dalam lamela insang. Sedangkan moluska yang hidup di darat seperti siput darat atau bekecot bernapas menggunakan paru-paru. Ketiga, sistem pernapasan pada arthropoda. Pada hewan insekta, bernapas menggunakan sistem trakea. Sistem trakea ini terdiri atas spirakel atau stigma, saluran pembuluh trakea, dan trakeolus. Spirakel merupakan jalan keluar masuknya udara dan ke dalam sistem trakea. Terdapat di kerangka luar atau exoskeleton, terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh dan merupakan tempat bermuaranya pembuluh trakea. Trakeolus ini merupakan tempat terjadinya pertukaran udara pernapasan. Trakeolus mempunyai fungsi yang sama dengan kapiler pada sistem pengangkutan pada hewan vertebrata. Pada hewan laba-laba atau arachnida dan kalajengking scorpionida, bernapas menggunakan paru-paru buku. Paru-paru buku ini merupakan invaginasi atau pelekukan ke dalam abdomen. Paru-paru buku mempunyai banyak lamela, seperti halaman buku yang dipisahkan oleh batang-batang, sehingga udara dapat bergerak dengan bebas. Udara dari luar masuk melalui spirakel secara difusi. Selanjutnya, udara masuk di antara sel-sel lamela dan berdifusi dengan pembuluh darah di sekitar lamela. Yang keempat yaitu sistem pernapasan pada hewan coelenterata. Coelenterata merupakan hewan berongga yang anggota tubuhnya disusun oleh dua lapisan sel, yaitu pada lapisan dalam dan lapisan luar. Untuk melakukan pernapasan, hewan coelenterata mengandalkan proses difusi oksigen di lingkungannya melalui permukaan tubuhnya. Meskipun demikian, coelenterata juga mempunyai alat bantu pernapasan yang disebut dengan siphonocliva. Siphonocliva ini yaitu perluasan dari celah mulut coelenterata. Kelima yaitu sistem pernapasan pada hewan echinodermata.
Echinodermata merupakan hewan yang umumnya mempunyai ciri-ciri duri pada tubuhnya, meskipun ada juga yang tidak berduri seperti bintang laut. Hewan Echinodermata berkulit duri seperti landak dan mentimun laut melakukan pernapasan dengan bantuan organ yang disebut dengan insang kulit. Sedangkan bintang laut pernapasannya dilakukan melalui kaki ambuk lakral. Untuk anggota hewan Echinodermata lainnya seperti teripang melakukan pernapasan dengan sebuah sistem yang dikenal sebutan pohon respirasi. Pada teripang, pohon respirasinya terdiri dari dua saluran utama yang mempunyai cabang-cabang di dalam tubuhnya dan bentuknya menyerupai pohon. Pada saluran itu juga ada semacam perekat yang dipakai sebagai alat untuk pertahanan diri. Yang keenam yaitu sistem pernapasan pada hewan farmes atau cacing. Sebagian besar farmes bernapas menggunakan permukaan tubuhnya. Misalnya anggota filum Platyhelminthes yaitu planaria dan anggota filum Annelida yaitu cacing tanah atau Perethema sp. Ada beberapa Annelida bernapas dengan insang. Misalnya Annelida yang hidup di air yaitu Polychaeta atau golongan cacing berambut banyak. Ini bernapas menggunakan sepasang porapodia yang berubah menjadi insang. O2 dan CO2 berdifusi melalui permukaan tubuhnya yang basah, tipis, dan mempunyai pembuluh-pembuluh darah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.